Bab 34. Ujian tanpa akhir. Ye Yuan tidak terganggu dengan reaksi terkejut yang ditunjukkan orang-orang. Dia berjalan pelan ke arah Fei Qingping. Kamu bilang aku tidak bisa membunuhmu. Kamu pikir kamu siapa? Kamu itu tidak lebih hanya pesuruh Wan Yuan, ucap Ye Yuan dengan nada dingin. Fei Qingping ingin mengatakan sesuatu namun yang keluar hanyalah darah dari mulutnya. Jurus gelombang lapis pertama bisa mengeluarkan kekuatan 2 kali lipat dari kekuatan sebelumnya, sementara lapis kedua 4 kali lipat. Dengan kondisi kekuatan Ye Yuan saat ini, lapis kedua mampu meluluh lantakkan tameng energi Fei Qingping. Ye Yuan tadi memang sengaja mengarahkan tangannya untuk menghancurkan tameng energi itu. Ada bekas telapak tangannya di dada Fei Qingping. Ye Yuan sama sekali tidak menahan serangannya yang mengenai organ dalam Fei Qingping dan juga memecah titik jantungnya. Sebenarnya sudah lama Ye Yuan ingin menghukum mati Fei Qingping karena orang inilah yang telah menyebabkan Ye Yuan dulu mati karena racun. Sekarang, tubuh yang ditempati oleh King Yunzi masih merasakan kemarahan sebelum kematian itu datang. Jika sekarang Ye Yuan berhasil menghabisi nyawa Fei Qingping, dendam akan kematian Ye Yuan dulu terasa impas. Ye Yuan, jika aku menjadi gentayangan, aku tidak akan membiarkanmu hidup dengan tenang. Fei Qingping tidak bisa bangkit. Dan aku akan memastikan kamu tidak akan bisa jadi arwah gentayangan. Ye Yuan menjawab dengan memberikan pukulan lagi ke badan Fei Qingping. Akhirnya, pemuda ini meninggal. Dari awal pertarungan sampai akhir, dia tidak memiliki kesempatan untuk menyerang Ye Yuan sama sekali. Di arena penonton, semua orang kaget dengan apa yang ditunjukkan oleh Ye Yuan di gelanggang pertandingan. Murid yang dikenal sebagai peringkat terakhir selama 1000 tahun ini memberikan banyak sekali hal tak terduga hari ini. Dia berhasil membunuh lawannya yang berada di tingkat kelima energi murni Qi meski dia sendiri berada di tingkat ketiga. Dia juga mampu mengeluarkan serangan jurus penghilang tubuh dengan sempurna, dan jurus telapak tangan berlapis gelombang, lapis kedua. Di perguruan Danwu, murid yang menguasai salah satu dari jurus yang ditunjukkan Ye Yuan sudah bisa membuat gempar, apalagi jika dia bisa menguasai ketiga-tiganya. Perguruan ini benar-benar dibuat heboh. Pertarungan maut. Fei Qingping mati. Ye Yuan menang. Huyan Yong akhirnya mengumumkan hasilnya setelah pulih dari keterkejutannya. Ye Yuan membungkuk ke arah Huyan Yong. Anda telah bekerja dengan baik, Guru Huyan. Ye Yuan kemudian membungkuk lagi ke arah penonton dan mengucapkan banyak terima kasih. Aku ucapkan terima kasih kepada semua murid senior atas dukungannya. Terima kasih karena kalian semua tahu bahwa aku, Ye Yuan, seorang murid junior di perguruan ini, masih kekurangan banyak sekali pil energi murni untuk meningkatkan kekuatanku. Aku benar-benar terharu dengan bantuan kalian semua. Aku harap kalian semua segera memberikan pil itu, dan tidak membuat aku harus menemui kalian satu-satu untuk menagih pil taruhan. Jika itu sampai terjadi, aku rasa akan terlihat tidak baik. Para penonton yang sedari tadi masih terkejut dengan hasil pertandingan, sekarang langsung menjadi marah karena merasa dihinakan. Inikah tabiat asli Ye Yuan? Apa yang dia katakan jelas sebuah ancaman tanpa tedeng aling-aling. Ye Yuan ini menarik sekali. Tidak mungkin dia kekurangan pil energi murni dengan ayah seperti Ye Hang di belakangnya. Zuo Bugui tertawa keras melihat penampakan Ye Yuan yang seperti pedagang miskin. Perjalanan ini tidak sia-sia. Ayo, Long Tang berkata acuh. Hehehe, tidak sia-sia, sepertinya perguruan Danwu kedepannya akan lebih menyenangkan. Ye Yuan, kalau aku sampai tidak bisa merobek-robek tubuhmu, rasa benci ini tidak akan hilang. Wan Yuan terbaring di tempat tidur dengan bekas luka cambukan di punggungnya, dia mendengar berita bahwa Fei Qingping meninggal dalam pertarungan maut. Seketika, kebenciannya pada Ye Yuan muncul. Dalam keadaan terluka seperti ini, Wan Yuan harus masih menerima hukuman cambuk, hal ini membuat kebenciannya pada Ye Yuan semakin menjadi. Setelah selesai dicambuk sebanyak 100 kali, kulit Wan Yuan mengelupas, daging tubuhnya tersayat parah. Dia langsung pingsan seketika. Pada saat seperti ini, bantuan keluarga sangat diperlukan. Wan Yuan sudah menelan 2 pil pemulih kekuatan kualitas tinggi yang dengan cepat menyembuhkan luka-luka di badannya. Untuk benar-benar sembuh, diperlukan waktu sekitar 7 atau 8 hari. Meskipun badannya bisa sembuh total, namun sakit hati yang Wan Yuan rasakan jauh lebih parah. Wan Yuan dan Fei Qingping adalah teman sejak kecil. Mereka dulunya sering bermain bersama. Meski kedudukan mereka sebagai majikan dan pesuruh, mereka sebenarnya sangat dekat sekali layaknya saudara. Wan Yuan tidak pernah menyangka bahwa Ye Yuan bisa meningkatkan kekuatan dalam waktu yang sangat singkat.
Dia mampu membunuh orang yang berada di tingkat kelima energi murni Qi dengan kekuatannya yang masih berada di tingkat ketiga. Seandainya Wan Yuan tahu ini semua, dia tidak akan mengirim Fei Qingping pergi bertarung dan mati sia-sia seperti itu. Liu Ruoshui masuk ke ruangan dengan anggunnya ketika Wan Yuan masih berkubang dengan kebenciannya terhadap Ye Yuan. "Kakak Wan, tolong berhentilah berkabung seperti ini. Ye Yuan benar-benar licik. Dia menjebak Fei Qingping dengan cara yang hina." Liu Ruoshui menunjukkan wajah duka, membuatnya terlihat pantas dikasihani. Wan Yuan belum bisa bangun dari tempat tidur. Dia sangat tersentuh dengan kedatangan Liu Ruoshui untuk menjenguknya. "Terima kasih adik Liu. Aku benar-benar ceroboh. Ayahku bertahun-tahun bertarung dengan Ye Hang dan aku sendiri juga melakukan hal yang sama dengan Ye Yuan. Selama ini aku kira, aku sudah memahaminya dengan baik. Aku merasa dia sama sekali tidak becus. Aku tidak pernah menyangka kalau Ye Yuan ternyata menyembunyikan kekuatannya selama ini." Wan Yuan mengatakan kalimat-kalimatnya dengan nada kebencian. Liu Ruoshui menyahut, "Iya, kita memang salah menilainya. Ternyata dia berpura-pura lemah supaya bisa mengecoh kita semua. Aku rasa insiden keracunannya dulu membuatnya sangat marah. Itu kenapa dia merencanakan semua ini. Dia sengaja menjebak Fei Qingping untuk memakan umpan yang dia berikan." Wan Yuan menggertakkan giginya sambil berkata, "Ye Yuan, salah satu di antara kita harus mati. Kekuatannya meningkat dengan cepat. Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi." Jelas terlihat, setelah pertarungan maut antara Ye Yuan dan Fei Qingping, Wan Yuan merasa tertekan. Kekuatan yang ditunjukkan Ye Yuan dalam pertarungan maut terlalu kuat. Meskipun Wan Yuan termasuk murid pintar yang terlatih di perguruan Danwu, dia merasa tidak akan bisa menguasai jurus telapak tangan berlapis gelombang dalam tahap seperti yang ditunjukkan Ye Yuan. Jika dia membiarkan Ye Yuan lebih lama lagi, orang itu mungkin berhasil menakutinya. Saat ini Ye Yuan menguasai jurus telapak tangan berlapis gelombang, lapis kedua dan jurus penghilang tubuh dengan sempurna. Jika Wan Yuan membiarkan Ye Yuan terus berkembang, sebentar lagi, dia tidak akan mampu menandinginya. Dalam hal ini, Wan Yuan juga sama sekali tidak tahu jika Ye Yuan sudah berhasil mengalahkan seorang pembunuh bayaran yang memiliki kekuatan sama dengan dirinya, Zhou Ying. Jika Wan Yuan dan Ye Yuan yang ikut pertarungan maut, dirinya pasti sudah dihabisi oleh Ye Yuan. Liu Ruoshui setuju dengan perkataan Wan Yuan. "Kakak benar, Ye Yuan itu licik dan dia juga punya niat tersembunyi. Kakak Wan harus cepat mencari cara untuk bisa menghadapinya." Liu Ruoshui sudah tidak punya pilihan lain. Sekarang, dia dan Wan Yuan berada pada situasi yang sama. Sebelumnya, gadis ini ikut merencanakan kematian Ye Yuan lewat racun sehingga kali ini Ye Yuan pasti tidak akan membiarkannya tenang. Itu kenapa dia pergi menemui Wan Yuan supaya anak Wan Donghai ini mencari cara untuk melawan Ye Yuan. Perguruan tidak memperbolehkan murid untuk memutuskan hal seperti ini sendirian. Jika sampai ketahuan, kita akan mendapatkan hukuman. Dahi Wan Yuan berkerut begitu dia mengucapkan kalimatnya. Kenyataannya, meski murid diperbolehkan untuk membalas perlakuan murid lain, Wan Yuan tidak yakin jika dia mampu membunuh Ye Yuan. Jurus penghilang tubuh yang dikuasai oleh Ye Yuan dengan sempurna membuatnya berada posisi tidak terkalahkan bagi Wan Yuan. "Apa kamu lupa kalau 1 bulan lagi akan ada ujian tanpa akhir?" Sebuah suara tiba-tiba terdengar sehingga membuat Wan Yuan dan Liu Ruoshui ketakutan. Dia adalah Su Yishan, salah satu dari 10 murid paling hebat peraih gelar kehormatan bela diri. "Kakak Su, maafkan aku. Kakak Su, aku sedang terluka jadi tidak bisa dengan baik menyambutmu." Wajah Wan Yuan menyiratkan rasa bersalah. Liu Ruoshui juga tidak berani mengabaikan Su Yishan. Dia berdiri kemudian memberikan salam. "Aku menghadap pada Kakak Su." Su Yishan hanya melihatnya sekilas tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia kemudian duduk di samping mereka layaknya di rumah sendiri. Perguruan Danwu adalah tempat di mana bakat dan kekuatan dihargai. Jika ada seseorang yang memiliki kekuatan maka tidak akan ada orang yang berani untuk menunjukkan kesombongan di depannya. Jika sampai berani bertingkat congkak, maka yang lain akan menghajarnya. Dulu Ye Yuan tidak dilihat karena posisinya sebagai peringkat akhir di perguruan ini. Tapi sekarang, setelah dia menunjukkan kekuatannya lewat pertarungan maut, semua orang mau tidak mau pasti memperhatikannya. "Kakak Su, tadi Anda bilang, ujian tanpa akhir. Benar. Kenapa aku tidak berpikiran sampai ke situ?" Wan Yuan menjadi semangat. Dia bangkit tanpa memperdulikan lukanya. Wajahnya tiba-tiba tidak menunjukkan kesakitan. Di sampingnya, Liu Ruoshui juga ikut senang. Dia paham apa yang dikatakan Su Yishan.
Ujian tanpa akhir yang diadakan di hutan tanpa akhir adalah tempat yang ideal untuk melawan Ye Yuan, Su Yishan berujar dengan tenang.